Apakah kemampuan Wapres Gibran Rakabuming Raka mampu menandingi sosok legendaris seperti Muhammad Hatta? Pertanyaan itu menyeruak tajam ketika Gibran tampil di HUT TNI di Monas mengenakan kacamata bergaya klasik yang sekilas mengingatkan publik pada sosok Bung Hatta, sederhana, tenang, namun penuh wibawa. Tapi di balik kemiripan visual itu, ada jurang sejarah yang lebar. Hatta ditempa oleh perjuangan dan pengorbanan, sementara Gibran lahir dari kenyamanan politik yang dibentuk sistem kekuasaan modern. Bung Hatta adalah lambang kesetiaan terhadap prinsip. Ia tidak hanya memproklamasikan kemerdekaan bersama Soekarno, tapi juga meletakkan fondasi moral bagi bangsa yang baru lahir. Ia menulis Demokrasi Kita, Ekonomi Rakyat, dan menggagas pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia hidup sederhana, menolak fasilitas negara, bahkan membayar sendiri ongkos pernikahannya dan mobil dinasnya. Baginya, jabatan adalah amanah, bukan alat untuk membangun dinasti. Hatta berpikir jauh ke depan. Ia tahu kemerdekaan politik tanpa kemandirian ekonomi hanyalah kemerdekaan semu. Maka ia memperjuangkan sistem koperasi, ekonomi rakyat, dan pendidikan sebagai pondasi bangsa. Ia seorang pemimpin yang membaca dunia dengan kejernihan pikiran dan menulis masa depan dengan pena, bukan dengan kekuasaan. Gibran datang dari masa yang berbeda, masa di mana kecepatan lebih diutamakan daripada kedalaman dan persepsi publik bisa dibentuk lewat satu unggahan media sosial. Ia memang menunjukkan semangat baru, energik, tegas, dan berani. Sebagai wali kota Solo, Gibran mengubah birokrasi yang lamban menjadi lebih modern. Ia menata kawasan publik, memajukan Solo Technopark, mendukung UMKM lewat digitalisasi, dan menumbuhkan sektor ekonomi kreatif. Ia dikenal rajin turun ke lapangan, memecat pejabat yang malas, dan berani berkonflik dengan sistem lama yang kaku. Tapi jalan Gibran menuju kursi wakil presiden bukan tanpa kontroversi. Banyak yang menilai langkahnya ke tingkat nasional dipercepat oleh perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu diputuskan oleh Ketua MK yang juga merupakan paman Gibran. Sejak itu, publik terbelah antara dua pandangan. Sebagian melihatnya sebagai simbol regenerasi politik, sebagian lagi menilainya sebagai contoh paling nyata dari politik dinasti. Kontroversi itu menjadi noda awal dalam perjalanan karirnya di tingkat nasional. Bukan karena Gibran tidak punya kemampuan, tapi karena cara yang ia tempuh menimbulkan tanda tanya etis. Jika Bung Hatta menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan demi menjaga prinsip, Gibran justru naik dengan bantuan sistem yang dipandang publik sebagai bentuk kelonggaran hukum demi kepentingan tertentu. Namun sejarah tidak hanya menilai dari asal, tapi dari arah. Kini Gibran berada di posisi yang dulu dipegang oleh seorang negarawan sejati, dan kacamata yang ia kenakan seakan menantang dirinya sendiri. Apakah ia mampu melihat bangsa ini dengan kejernihan yang sama, seperti Hatta dulu memandang masa depan Indonesia? Muhammad Hatta membangun reputasinya dengan kerja keras dan integritas. Ia tidak dilahirkan dalam kekuasaan. Ia menciptakan jalannya sendiri. Ia menempuh pendidikan tinggi di Rotterdam, menjadi ekonom, penulis, dan pejuang yang konsisten dengan prinsip kemerdekaan tanpa keadilan sosial bukanlah kemerdekaan sejati. Ia mendirikan koperasi sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme kolonial, memperjuangkan pemerataan ekonomi, dan menanamkan nilai gotong royong sebagai roh bangsa. Sebagai Wapres, Hatta dikenal teguh dan berani berbeda pendapat dengan Soekarno. Ia menolak kekuasaan absolut, menentang pemborosan negara, dan bahkan memilih mundur dari jabatannya ketika prinsipnya tidak lagi sejalan dengan arah pemerintahan. Dalam sejarah, ia dikenang bukan karena lama menjabat, tapi karena meninggalkan peladan moral yang abadi. Sementara Gibran, sebagai wakil presiden muda, membawa energi baru di tengah stagnasi politik nasional. Ia berbicara tentang transformasi digital, pendidikan vokasi, dan ekonomi kreatif. Ia menjadi jembatan antara pemerintah dan generasi muda, membuka ruang dialog yang lebih modern dan cepat. Di masa kepemimpinannya di Solo, sejumlah proyek infrastruktur dan program sosial berjalan efektif, dari pembenahan drainase, perbaikan transportasi publik, hingga revitalisasi ruang hijau. Namun bayang-bayang kontroversi tetap mengiringinya. Gibran sering dianggap terlalu cepat naik tangga kekuasaan. Lawan politik menyebutnya produk sistem yang dirancang untuk menang. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan baginya masih menjadi bahan perdebatan publik hingga kini.
Bahkan sebagian akademisi menyebut fenomena Gibran sebagai ujian moral politik bangsa. Apakah rakyat akan lebih menghargai hasil kerja atau cara seseorang meraihnya? Di sisi lain, Gibran punya keunggulan yang sulit dipungkiri. Ia berani, gesit, dan tidak takut berhadapan dengan opini publik. Dalam berbagai kesempatan, ia menunjukkan sikap lugas, kadang kontroversial, tapi selalu terukur. Ia tidak suka basa-basi, dan justru itulah yang membuat sebagian kalangan muda mengaguminya. Gaya komunikasinya yang cepat dan to the point menjadikannya simbol generasi baru yang lebih langsung dalam bertindak. Tetapi sejarah memiliki ukuran yang lebih tajam dari sekedar keberanian. Hatta membangun sistem yang masih hidup puluhan tahun setelah wafatnya. Gibran baru mulai membangun reputasi politik yang masih diuji waktu. Jika Hatta menjadi simbol idealisme, Gibran kini menjadi simbol realitas politik zaman ini, di mana kekuasaan lahir dari kombinasi strategi, citra, dan legitimasi hukum yang lentur. Dan mungkin itulah perbedaan paling mencolok antara keduanya. Hatta menulis sejarah dengan prinsip, Gibran menulis sejarah dengan momentum. Hatta meninggalkan warisan moral yang tak tergantikan, sementara Gibran sedang membangun warisan digital yang masih harus dibuktikan. Kacamata yang dikenakan Gibran di Monas bukan sekedar gaya. Itu seperti cermin yang memantulkan dua wajah bangsa. Wajah idealisme yang dulu diperjuangkan Hatta, dan wajah realitas politik yang kini dijalani Gibran. Dua wajah, dua zaman, dua jalan menuju keabadian. Tapi hanya satu yang akan dikenang sejarah, yang setia pada rakyat, bukan pada kekuasaan. Gibran kini memegang tanggung jawab besar di kursi yang dulu pernah ditempati oleh Muhammad Hatta, seorang negarawan sejati yang memimpin dengan nurani, bukan ambisi. Sejarah menuntut Gibran untuk tidak sekadar melanjutkan kekuasaan, tetapi memperbaiki cara berkuasa. Di tengah kontroversi dan sorotan publik, hanya kerja nyata, ketulusan, dan keberpihakan pada rakyat yang dapat menebus segala keraguan. Jadilah pemimpin yang membumi seperti Hatta, tapi berani seperti generasi masa kini. Jangan biarkan nama besar dan posisi tinggi menutup hati nurani, karena kekuasaan akan berlalu, tapi kejujuran dan pengabdian akan abadi dalam ingatan bangsa. Sejarah menunggu, apakah Gibran akan dikenang karena caranya naik atau karena caranya memimpin. Bangkitlah Gibran! Buktikan bahwa generasi muda bukan sekadar pewaris kekuasaan, tapi pembawa perubahan sejati. Jadikan jabatanmu bukan warisan, melainkan pengabdian yang tulus. Tunjukkan bahwa politik masih bisa dijalankan dengan hati, bukan ambisi. Dan untuk kita semua, rakyat Indonesia, tetaplah awasi, kritik, dan dukung setiap langkah menuju kebaikan. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan narasi tajam berikutnya. Kisah di balik kekuasaan yang selalu punya sisi yang belum terungkap.